Saramonic, siapa sih yang nggak tahu atau nggak kenal brand mikrofon yang satu ini? Ini mikrofon legend yang semua orang, semua konten kreator atau ya kebanyakan konten kreator tuh pada pakai mikrofon wireless yang satu ini, bre. Ini adalah Saramonic Blink 500 B2 atau generasi pertamanya ya. Dan sekarang itu ada generasi keduanya, bisa dibilang ya. Dan ini nih yang keduanya. Ini adalah Saramonic Blink 500 Pro XQ20. Karena yang B2 itu atau yang generasi pertama bakal discontinue, tapi di pasaran masih ada sih. Dan Blink 500 Pro XQ20 ini punya harga yang lebih murah daripada yang sebelumnya. Kok bisa, Bang? Makanya. Dan punya peningkatan performa dan peningkatan kualitas yang signifikan dari yang generasi pertama. Jadi, apakah Blink 500 Pro XQ20 ini bakal menjadi penerus kesuksesan dari sang adeknya, ya ibarat kata si Messi sama si Ronaldo? Apakah anaknya Messi dan Ronaldo akan menjadi penerus bapak-bapaknya itu? Maksudnya penerus kesuksesan gitu ya. Kita nggak tahu ya. Karena memang Blink 500 B2 itu udah sangat terkenal dan udah sangat populer digunakan banyak konten kreator ya. Kalian pasti sering banget ya orang bikin konten prank, konten apalah ya kan. Itu pasti pakai mic-nya Saramonic ini. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas mengenai mikrofon wireless dari Saramonic nih. Itu Saramonic Blink 500 Pro XQ20. Tapi sebelum itu, pastikan kalau kalian mau membeli produk mikrofon wireless dari Saramonic, pastikan ada stiker garansi dari PT Denka Pratama Indonesia. Karena kalian bakal dapetin garansi 2 tahun. Ya, pastikan ada stikernya ya, Denka Pratama Indonesia. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review. Ini dia mikrofon wireless dari Saramonic, itu Saramonic Blink 500 Pro XQ20. Let's go! Kayaknya kita langsung masuk ke pembahasan packagingnya ya. Dari bentukannya, langsung kelihatan beda, bre. Kalau yang generasi pertama, kotaknya tuh panjang banget ya kan. Sedangkan yang Pro XQ20 ini, kotaknya tuh mirip dus-dus HP gitu. Terus buat desain boxnya, yang generasi pertama terlihat lebih formal dan casual gitu loh. Sedangkan yang Pro XQ20 ini kelihatan lebih colorful dan fun. Terus buat unboxing experience-nya, Blink 500 generasi pertama tetap kasih feel casual dan formal dengan dominan warna hitam di partisi dan juga box-box kecilnya. Sedangkan buat Blink 500 Pro XQ20, feel unboxing-nya tuh kasih kesan monokrom hitam putih tapi tetap fun karena keseluruhan kelengkapannya tersimpan rapi di sebuah pouch berbahan fabric lengkap dengan emboss Saramonic. Wow. Soal kelengkapannya, kalau di paket pembelian Blink 500 generasi pertama terdiri dari 2 mic transmitter, terus ada 1 receiver, terus ada 3 buah kabel USB Type-C to Type-C buat ngecharge, ada 2 buah kabel buat receiver masing-masing, TRRS buat ke smartphone dan TRS buat ke kamera. Dan terakhir ada 2 set mic lavalier. Sedangkan di paket pembelian Blink 500 Pro XQ20 ini isiannya nggak jauh beda sih ya. Tetap punya 2 mikrofon transmitter sama 1 buah receiver. Buat kabel USB Type-C to Type-C-nya juga tetap ada 3 biar nggak rebutan pas ngecharge. Terus tetap ada 2 buah kabel buat receivernya. Tapi udah nggak dapet opsi mikrofon lavalier di sini, bre. Sebagai ganti nih, kita dikasih 2 set windshield mini, bre. Sekarang lanjut ke pembahasan unit mikrofonnya. Dari segi ukuran, Blink 500 Pro XQ20 ini tampil lebih compact dan juga bobotnya tuh jauh lebih ringan. Dari yang awalnya sampai 35 gram, sekarang cuma 15 gram doang. Ini jelas bakal jadi poin plus terbesar buat saya. Karena, bre, kalau maki yang generasi pertama itu sering bikin kerah kaos melorot saking beratnya. Walau ukurannya yang compact, soal fungsionalitasnya hampir gak berkurang, bre. Sisi depan jadi lebih clean, cuma ada beberapa emboss branding sama LED indikator. Sisi atasnya tetap berupa diafragma mikrofonnya, lalu di sisi kanan ada fitur tambahan berupa mute button yang belum ada di Blink 500 generasi pertama itu. Oh iya, tombol mute-nya ini sekaligus tombol power juga, bre. Terus di sebelahnya ada port USB Type-C, sedangkan di sisi kiri berupa tombol volume up and down. Nah, beralih ke receivernya. Dari segi ukuran sedikit lebih gede ketimbang unit mikrofon atau transmitternya. Ini kebalikan dari Blink 500 generasi pertama yang receivernya malah lebih kecil ketimbang unit mikrofon atau transmitternya. Dan buat tampilan si receiver gak jauh beda sih sama unit mikrofonnya. Sisi depan terdapat emboss branding dan LED indikator. Terus sisi kanan ada tombol power sekaligus tombol mute juga. Jadi sang kameramen juga bisa nge-mute pembicaraan juga, bre. Terus ke sisi kiri ada port USB Type-C sama tombol volume up and down. Dan buat sisi atas ada port line out buat dihubungkan ke kamera atau ke HP, dan ada 1 tambahan port buat headset monitoring. Mantep nih, si kameramen juga langsung bisa monitoring kualitas suaranya. Sekarang lanjut bahas spesifikasinya. Mikrofon ini pakai polar pattern omnidirectional biar bisa nangkep suara dari segala arah. Terus punya kemampuan signal to noise ratio lebih dari 84 desibel. Ini angka yang lebih besar ketimbang dengan Blink 500 generasi pertama yang punya angka SNR di 78 desibel. Semakin tinggi angka SNR-nya, maka semakin baik karena terdapat lebih banyak sinyal daripada noise. Terus, rentang area jangkauannya semakin luas di Blink 500 Pro XQ20 ini. Dari yang tadinya cuma bisa 50 meter doang, sekarang udah bisa pakai dari jarak 100 meter. Tapi emang buat apa sih ngerekam jauh-jauh? Lagi musuhan ya?
dipakai buat konten ngeprank seru kali ya. Soal baterai, unit mikrofon atau transmitternya berkapasitas 150 mAh dan diklaim punya baterai life sampai 6 jam. Cocok nih buat ngerekam politikus yang demen banget ngomong sampai mulutnya berbui-bui. Ini nggak perlu dikasih tau nggak sih? Sedangkan unit receivernya punya baterai yang berkapasitas lebih gede di angka 400 mAh dengan baterai lifetime up to 10 jam. Buat charging time-nya di versi Pro XQ20 ini udah ada peningkatannya bre. Yang tadinya tuh butuh waktu 2,5 jam buat ngecharge, sekarang tuh cuma 2 jam aja udah full lagi tuh baterai. Sekarang saya bakal kasih tahu sedikit buat cara pakainya bre. Sebenarnya simple banget. Harusnya Bu Megawati juga bisa. Jadi buat power on, tekan dan tahan tombol power selama 2 detik. Nanti ada LED indikatornya tuh. Kalau berkedip artinya belum connect, tinggal kita hidupin si receivernya. Sama aja caranya ya. Nah, kalau LED indikatornya udah nggak berkedip, artinya udah terkonek. Terus kalau mau pakai kedua mikrofonnya, kita perlu set ke stereo di unit receivernya dengan cara tekan dan tahan tombol volume up and down secara bersamaan sampai LED indikator di unit receivernya berubah warna hijau. Nah, sekarang udah bisa dah kepake di dua-duanya. Terus kalau mau nge-mute, tekan 1 kali aja tombol powernya, baik itu di unit mikrofon ataupun di receivernya. Dan itu dia untuk pembahasan mengenai spesifikasi dan detail dari produknya Saramonic Wireless ya, yaitu Saramonic Blink 500 Pro XQ20. Dan sebelum kita melakukan pengujian mikrofon kualitasnya gimana, sebenarnya udah kalian denger dari tadi ini udah aku pakai. Tapi kan nggak asyik, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngetes di outdoor. Jadi kita akan tes ke dua tempat yang berbeda. Pertama, tempat outdoor yang rame tapi nggak begitu rame. Yang kedua, ke tempat outdoor yang crowdnya tuh sangat sekali rame. Pokoknya kita jalan kaki aja sampai susah banget karena saking banyaknya tuh orang gitu loh. Apakah mikrofon terbaru dari Saramonic ini bakal punya kualitas yang lebih baik dari sebelumnya atau malah masih sama aja? Jadi yaudah kita tes di luar ruangan. Transisi. Oke bre, sebagai pengujian kita tes di outdoor di kondisi yang agak rame ya, di samping jalan raya persis, ini jalan umum dan agak berisik sih memang. Pertama kita bakal tes untuk detail suara dari kedua mikrofon. Pertama kita bakal tes dulu yang generasi pertama, yaitu Saramonic Blink 500. Kira-kira untuk detail suaranya seperti ini, cara aku ngomong, temponya dan tingkatan ngomongku tuh ya biasa aja, kayak lagi ngomong biasa gitu loh, nggak aku teriak-teriakin. Kira-kira menurut kalian gimana? Nanti kita juga bakal tes untuk jarak ya. Sebelum kita tes jarak, saya bakal tes dulu untuk yang generasi kedua, yaitu Pro XQ20-nya. Pengetesan kedua kita tes Saramonic Blink 500 Pro XQ20 kondisi tanpa windshield, karena ada windshieldnya, windfoam ya. Kira-kira suaranya kayak gini, nanti kalian bisa bedain sendiri untuk kualitas suaranya. Dan kira-kira ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofon Saramonic Blink 500 Pro XQ20 menggunakan windshield atau windfoam yang sudah tersedia. Karena memang di generasi sebelumnya nggak dapet bre. Menarik kan? Selanjutnya kita bakal tes jarak. Pertama kita tes Saramonic Blink 500 generasi pertama. Nah ini kan jaraknya sampai 50 meter. Kalau yang generasi kedua yang Pro XQ20 sampai 100 meter. Kita buktikan. Jadi saya bakal jalan mundur sambil ngitung langkahnya. Nanti kalau misalkan langkahnya terputus berarti jaraknya sekitar segitulah. Oke? Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30, 31, 32. 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60. Masih ada suaranya. Buset. Segini ya. Tes ada suara. Nggak ada suara. Segini lah. Oke. Selanjutnya kita tes jarak buat Saramonic Blink 500 Pro XQ20. Jadi kita hitung mundur kira-kira sampai berapa hitungan. Oke, let's go. 1, 2, 3. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 58, 59, 60. Masih oke. 61, 62, 69, 70. Masih oke. 71, 79, 80. 81, 82. Oke. Isi. Oke, masih ada suara. Oke.
91, 92. ...119, 120, masih. Udah mulai putus-putus ya. Kayaknya segini aja lah ya. Nah, ini di 120 langkah. Apakah masih ada suaranya? Lancar banget ya. Pengetesan selanjutnya, kita bakal tes jarak yang lebih real. Aku bakal jalan kaki sampai koneksinya terputus. Harusnya sih enggak sih ya, ntar aku nggak kelihatan gitu. Oke? Aku jalan kaki coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Oke. Pengetesan kedua, kita tes yang generasi pertama untuk jarak, jadi biar lebih real time kita jalan kaki sampai ke sana. Apakah lebih jauh atau malah lebih dekat gitu kan? Karena klaimnya ini cuma 30 ya. Ya nggak sih? 50. Karena klaimnya ini cuma 50 meter, sedangkan yang generasi kedua itu yang Pro XQ20 tuh sampai 100 meter. Oke, aku jalan ke sono ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aman. Oke bre, itu dia untuk pengujian dari kedua mikrofon wireless dari Saramonic. Pertama ada Saramonic Blink 500 generasi pertama, dan yang kedua itu adalah Saramonic Blink 500 Pro XQ20 yang generasi kedua. Kalian perlu tahu, ini tuh kondisinya noise-nya luar biasa, parah banget ya. Ini contohnya nih ya, merekam pakai HP tanpa mikrofon, kira-kira noise-nya tuh kayak gini lah, berisik banget. Jadi emang bener-bener perlu yang namanya mikrofon yang proper buat bikin konten. Dan kira-kira itu dia pengujiannya, kita langsung aja masuk ke studio. Nah itu dia bre, untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofon wireless dari Saramonic, itu Saramonic Blink 500 Pro XQ20 yang sudah kita compare juga dengan generasi sebelumnya. Gimana menurut kalian? Jadi kesimpulannya memang setelah kita tes, jaraknya itu nggak bisa bohong sih. Jadi waktu kita tes di outdoor yang siang hari itu, jarak dari Pro XQ20 itu bener-bener sampai jauh banget pak. Sampai 120 langkah, mungkin kalau mundur lagi pun masih tetap bisa. Sedangkan untuk yang generasi sebelumnya, yang Blink 500 B2 itu, kita di 50 atau 60 langkah itu udah terputus. Jadi memang bener ya klaimnya dari Saramonic bahwasanya memang untuk jarak yang Pro XQ20 itu 2 kali lipat lebih jauh daripada yang Blink 500 B2 atau yang generasi sebelumnya gitu loh. Pas kita tes di outdoor yang crowdnya bener-bener rame banget di Kemayoran J-Expo kemarin, itu pun sama ya. Untuk yang Pro XQ20 pun jaraknya lebih jauh daripada yang generasi yang sebelumnya gitu loh. Dan untuk kualitas suaranya pun bisa dibilang lebih detail lagi karena kita dikasih windshield atau apa ya, wind foam gitu ya, biar detailnya atau biar noise-nya tuh nggak masuk banyak gitu loh. Dan kira-kira itu dia untuk pengetesannya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli mikrofon yang generasi terbaru ini, yang Pro XQ20? Karena harganya lebih murah juga daripada yang sebelumnya ya. Kok bisa gitu loh. Kelebihan dari Pro XQ20 itu lebih ringan, bobotnya cuma 15 gram, compact juga, terus dia punya tombol mute mikrofonnya, terus dikasih pouch buat wadahnya yang proper gitu kan. Dan yang paling penting sih, untuk yang Pro XQ20 yang terbaru itu ada monitoringnya. Maksudnya kita bisa monitoring audio dari ya yang kita pakai gitu loh. Sedangkan yang generasi yang sebelumnya, Blink 500 yang B2 itu nggak ada monitoringnya di transmitternya. Jadi kita nggak tahu kualitasnya tuh gimana gitu loh. Oke, kira-kira itu dia review dari kita mengenai mikrofon wireless dari Saramonic, yaitu Saramonic Blink 500 Pro XQ20. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah kalau misalkan kamu belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.